Masih ingatkah kalian dengan teks ceramah? Kira-kira apa sih perbedaan teks ceramah dengan teks pidato dan teks khutbah? Yuk, mari kita simak potongan video berikut. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya, Sang Ayu Putugita Karisma Putri, perwakilan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangli, akan membawakan pidato yang berjudul Bangkitkan Tradisi Hadapi Pandemi. Saudara-saudara, Ibu Pertiwi kini dirundung duka. Dunia kini dalam keadaan bahaya. Umat manusia kini merana terancam oleh musuh bernama virus corona. Virus corona tidak hanya mengancam jiwa-jiwa manusia, tetapi juga mengancam sektor ekonomi, pariwisata, sosial, agama, dan semua aspek kehidupan manusia. Akankah kita tinggal diam? Tentu tidak. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi suri tauladan kita. Sampai detik ini kita masih sama-sama menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat serta pertolongannya kelak di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu berusaha untuk mengamalkan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhkan atas apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada sebuah kemaslahatan dan manfaat bagi kita semua. Adapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada sebuah kerusakan dan kemafsadatan yang akan menimpa pada kita semua. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut kalian, dari ketiga potongan video yang tadi, manakah yang merupakan ceramah? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah video 1. Mari ingat kembali pengertian teks ceramah dan perbedaannya dengan pidato dan khutbah. Ceramah adalah ajakan yang bersifat informatif, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ceramah biasanya digunakan dalam konteks akademik atau pengajaran dengan tujuan memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pendengar. Yang kedua, pidato. Pidato adalah ajakan yang bersifat umum, dapat berupa seruan untuk mengajak atau menginspirasi pendengar untuk melakukan sesuatu. Pidato biasanya digunakan dalam konteks politik, publik, seremonial, yang bertujuan untuk mempengaruhi atau menginspirasi pendengar. Yang ketiga adalah khutbah. Khutbah merupakan ajakan yang bersifat keagamaan yang dilakukan pada saat-saat tertentu saja. Sedangkan khutbah umumnya ditemukan dalam konteks keagamaan dengan tujuan memberikan pengajaran dan membimbing umat
akan keyakinan dan nilai agama. Jadi anak-anak, perbedaan dari ketiganya yaitu berasal dari segi konteks dan tujuan. Sudah paham apa perbedaan dari ceramah, pidato, dan khutbah kan? Selanjutnya, kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan teks ceramah. Baik anak-anak, sebelum Ibu membahas terkait materi struktur dan kebahasaan teks ceramah, kalian perlu mengetahui bahwa teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu yang meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan atau tesis adalah pengenalan isu, permasalahan, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen. Isi merupakan rangkaian argumen pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini, dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Dan yang terakhir yaitu penutup atau penegasan kembali. Penutup adalah penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Baik anak-anak, penjelasan terkait materi berikutnya akan dijelaskan oleh Bu Farisa. Ya, yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks ceramah. Sebagaimana jenis teks yang lain, ceramah juga memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Kaidah kebahasaan yang dimiliki oleh teks ceramah adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yaitu saya dan aku. Pembicara mungkin juga menggunakan kata kami apabila mengatasnamakan suatu kelompok. Teks ceramah juga seringkali menggunakan kata sapaan yang ditunjukkan kepada banyak orang, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis. Artinya, teks ceramah menggunakan istilah yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya, pembicara mengangkat topik kebahasaan, maka istilah-istilah yang memiliki kemungkinan muncul di dalam teks ceramahnya adalah sarkastik, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya, penggunaan kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, selain itu, dapat pula menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan atau pertentangan. Misalnya, kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Misalnya, penggunaan kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengumumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif atau mengajak. Misalnya, penggunaan kata hendaklah, sebaliknya, diharapkan, perlu, dan harus. Bagaimana? Sejauh ini, apakah ada pertanyaan terkait struktur dan kebahasaan dari teks ceramah? Jika kamu sudah paham tentang struktur dan kebahasaan teks ceramah,
Mari kita lanjutkan pada kuis yang berkaitan dengan teks ceramah. Demikian penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan teks ceramah. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.